Babi itu teh udah diintai sama warga di sini sama Pak RW 2 minggu yang lalu. Terus kemarin tuh Pak RW nyari apesnya tuh babi malam Selasa. Jadi kandang udah disiapin, Nah jam 11 itu orang tuh naik motor Mio bertiga turun di depan rumah RW Hamdani. Nah sama warga udah dipantau, dia langsung menuju ke rumah Pak RW Hamdani, langsung berhenti di bawah jendela. Di jendela dia ritual dari jam 11 sampai jam 12. Nah warga udah gergetan tuh, udah mau nubruk, tapi karena belum wujud jadi babi. Nah lama kelamaan tuh sampai 1 jam berwujudlah jadi babi. Begitu jadi babi ditubruk pakai kain. Nah dia tuh bawa gembolan kain hitam. Soalnya kalau ditangkap pada waktu dia masih belum wujud jadi babi, takutnya dia ntar pora-pora jadi orang gila atau gimana pora-poranya. Kalau itu kan udah langsung wujud jadi babi, jadi buktinya ada. Nah ini rencananya ntar sore sama orang pintar mau diwujudin ke manusia. Siapa sebenarnya nih kan gitu. Yang nangkap aja semalam telanjang bulat tuh 8 orang. Karena 2 minggu yang lalu nggak telanjang, hilang. Kayak gitu teh informasinya ya. Bisa jalan, berhenti dari atas. Bisa. Itu banyak sih. Ini dia. Ayo, udah. Jaga jarak. Pertama-tama karena sudah meresahkan masyarakat di sekitar RT 02, ini udah hampir satu RT ini udah hampir jadi korban semua, sehingga timbul mencurigakan ada babi ngepet. Setelah saya mencurigakan ada babi ngepet, saya bentuklah ronda, sehingga berhasil menemukan babi ngepet itu. Penangkapan pertama gagal. Setelah sebulan lamanya saya punya rencana bagaimana caranya harus kena. Nah, terbentuklah tim saya daripada beberapa orang. Begitu malam tanggal 25 semalam, itu ada motor Mio yang mencurigakan, sehingga tim saya sepakati ini ada motor yang mencurigakan. Nah, datanglah motor Mio merah, warna merah, berboncengan 3 orang. Setelah mundar-mandir, beberapa balik yang terakhir itu nurunin 1 orang sudah berpakaian berjubah hitam. Dalam proses penurunan berjubah hitam itu jalan sekitar 30 meter ke tempat ritual itu. Saya menunggu dia ritual itu 1 jam dari awal manusia sampai menjelma jadi babi. Bisa jalan, berhenti dari atas. Bisa. Itu banyak sih. Bu semalam udah dengar Bu beritanya? Iya, saya dari jam 1:30 ya. Kita mah dengar 1:30 udah rame. Di WhatsApp juga rame banget. Iya, rame ada grup tersebut juga. Emang bener Bu, warga tuh banyak yang kehilangan katanya? Iya. Temen saya nih rumahnya tuh yang hilang nih dia. Mama. Dia hilang uang pertama 1 juta. Terus pokoknya 1 minggu itu dia hilang 2 juta, dia bilang gitu. 1 minggu. Ya. Kalau dari Ibu sendiri sudah melihat ini kan, percaya nggak sih kalau ini memang sebenarnya babi ngepet? Ya kalau dengar cerita-cerita yang cerita orang selama sebulan ini, kayaknya saya percaya kalau udah kayak gini. Tapi Ibu pernah kehilangan nggak? Kalau saya mah alhamdulillah kan beda RW, saya mah cuma orang tua saya yang sini ya dengar cerita dari mereka. Nanti ini mau diapain sih Bu babinya katanya? Ya kurang tahu ya mau diapa. Tadi mah dengar katanya kalau habis maghrib Mau dimatiin. langsung dimatiin gitu. Oh mau dimatiin. Tapi nggak tahu, masih nunggu keputusan lain katanya. Oh. Apa cuma nakut-nakutin aja apa gimana ya? Nakut-nakutin dalam hal gimana Bu? Biasa kan kalau mau di ini kan dia langsung berubah ya, katanya gitu. Pengennya sih kalau kita sih warga pengennya mah Berubah dulu ya, lihat wujud. kejadian wujudnya bener-bener dia manusia apa bukan. Sebenarnya mah pengennya kayak gitu.
Ini nggak pakai masker silakan keluar. Ayo, keluar. Nggak berapa. Ayo. Tuh. Yang nggak pakai masker keluar. Ini jangan berkerumunan di sini nih. Ayo, udah ngeliat belum? Jangan berkerumunan. Sehingga setelah berubah wujud, saya kompakinlah tim saya dengan keadaan bugil. Yang nangkep ini keadaan bugil semua, Pak. Dalam 8 orang yang bugil tanpa pakai alas apapun. Bapak benar melihat dengan mata kepala sendiri bahwa itu berubah, Pak? Secara langsung saya menyaksikan secara langsung dengan beberapa orang saksi mata. Itu diantara saudara-saudara saya, dan memang saya sudah rencanakan bagaimana caranya supaya berhasil. Kemudian yang punya motor itu kemana, Pak? Yang motor Kan itu ada 2 orang ya? Ada 2 orang. Sebelum dia berubah, dia masih mundar-mandir. Setelah dia udah berubah, dia menunggu di depan dekat pohon pisang sini. Setelah babi itu tertangkap jam 12.20, dia kabur. Meninggalkan temannya yang korban ini. Tuh. Terus sempat kabur nggak, Pak, pas ditangkap babinya? Ini sempat main kejar-kejaran dengan secara istilahnya, kalau memang kita percaya dengan pemageran batin, ini dia udah dipagar, nggak bisa lolos dari halaman yang saya siapkan. Tuh, walaupun dikejar kemana, dia udah nggak bisa melewati garis yang saya udah pagar. Tadi Bapak bilang bahwasannya warga itu sudah resah, Pak. Resahnya Sudah resah. seperti apa sih, Pak? Ya merasa kehilangan duit. Oh, sejak kapan, Pak? Kalau kehilangan duit itu sekitar 7 bulan kemarin kan udah lewat, udah lebih hampir 1 tahun. Udah resah. Ada berapa orang kira-kira korban? Hampir satu RT ini ya nggak banyak ya, yang 1 juta, yang 500, yang 900. RW-nya sendiri merasa kehilangan, RT-nya sendiri merasa kehilangan. Ada yang 3.600.000, saudara saya 2 juta. 1 minggu itu 2 juta, sekali lorot 1 juta. Kemudian pria yang berjubah itu ada yang mengenal nggak, Pak, sebelumnya? Oh, enggak, saya nggak ada sempat mengenali daripada orang yang nganter itu, karena keadaan panik. Saya udah dapat babi aja, saya udah bersyukur kan gitu. Tujuan saya berhasil. Langkah selanjutnya ini babi mau diapain, Pak? Nah, untuk langkah berikutnya, selanjutnya, babi ini nanti kita musyawarahkan kepada tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan, serta ya lurah, RT setempat. Bagaimana harusnya nanti kita ambil kesepakatan bersama. Tadi ada yang mengatakan bahwa masih menunggu kabar bahwa apakah ada orang hilang ya, Pak, di sekitar sini. Itu seperti apa sih, Pak? Nah, kalau kita menunggu kabar, kita masih berharap ya, jangan sampai jadi korban. Kalau bisa ada yang ngakuin. Kalau memang nggak ada yang ngakuin, kita tunggu sampai jam 6 tadi bagaimana tindakan daripada tokoh masyarakat dan aparat kepemerintahan. Artinya memang warga sini benar-benar meyakini bahwa itu babi jadi-jadian, Pak? Kalau untuk sepintas yang saya dengar itu meyakinkan, karena boleh dikatakan hampir semua, bukan di RT ini aja yang jadi korban, hampir semua RT salah satu warganya ada yang merasa korban juga. Udah gantian, hei. Nah, awal ritual di sini, Pak. Awal ritual di sini. Oke. Nah, Ritualnya, kelihatan ritual itu seperti apa, Pak? manusia. Manusia. Nah, saya kawal pemantauan saya kawal dari mulai turun dari motor. Ada yang ditemukan, Pak, di lokasi apa gitu? Oh, nggak ada, cuma sejenis awalnya manusia sehingga jadi babi. Saya sergap di sini. Saya nungguin 1 jam. Dia ritual itu dari manusia sampai jadi babi 1 jam. Itu diduga mau ke rumah ini atau kemana, Pak, kira-kira? Enggak. Jadi kalau dia udah berubah wujud, itu dia akan ngampung. Oh, Enggak diarahkan satu rumah, akan keliling di satu RT ini.
Tadi saya sempat bawa menyan Pak di situ. Itu bawa menyan emang warga yang ngasih atau emang sebelumnya udah bawa Pak? Kalau warga di keadaan siang begini, saya rasa nggak ada dah yang ngisi menyan gitu. Mungkin kalau memang hembusan dari situ ada kemungkinan. Gitu. Jadi warga nggak ngasih menyan ke babi itu ya? Enggak. Sedangkan penangkapan aja saya nggak main menyan, cuma main minyak. Pak boleh nggak sih Pak masuk saya lihat Silakan. detailnya? Iya, detailnya. Silakan. Lewat mana Pak? Ya kalau pengen aman lewatnya belakang nih. Oh ya. Ayo anak-anak bubar. Gantian. Ayo anak-anak, awas ntar lama-lama ketularan jadi. Iya. Jadi mau lihat tuh. Lompat aja sini Pak. Memang orang lain nggak boleh nyentuh pagar. Oke. Nggak boleh nyentuh. Iya. Biar ngambil gambar lebih dekat ya Pak? Bisa ya Pak? Iya. Iya, mohon tidak bergerombol. Kalau sudah lihat ya langsung keluar tuh. Gantian anak orang ini bergantian. Tahu juga disuruh. Udah. Ada yang 3 juta, ada yang 100 sehingga masyarakat resah. Dan ketika keresahan masyarakat itu diadukan kepada kita semua, nah, dimana alhamdulillah kita semua dan banyak juga yang menyaksikan ketika itu ada seekor babi yang lewat. Nah, ketika seekor babi itu lewatlah baru kita mulai merencanakan untuk penangkapan. Dan ketika merencanakan penangkapan, alhamdulillah terima kasih banyak kepada seluruh warga yang ikut partisipasi pada malam hari itu, terutama kepada Bapak Iwan Edo, kepada Heri, Bapak Eroi Hamdani, Bapak Adi, Riki, Parhan, Bapak Suratio, yang pada malam itu menangkap babi tersebut dengan dalam keadaan telanjang bulat. Ya. Karena kalau nggak telanjang nggak ngelihat Bu, saya aja nggak telanjang nggak ngelihat. Begitu saya telanjang saya baru ngelihat. Seumur hidup saya baru telanjang di depan apa banyak orang gitu. Iya. Itu orang kata kalau bahasa kampung mah ulah saya udah belakang blekok. Tapi saya pengen lihat gitu, pengen tahu. Alhamdulillah tertangkaplah. Jadi ada satu orang datang. Ketika itu diantar oleh 2 orang yang menggunakan motor. Lalu ketika itu berjubah hitam dan jalannya pun tidak dengan langkah, melainkan seperti memakai sepatu roda. Sampailah di sini dan itu pun semua menyaksikan di mana orang itu mulailah berubah menjadi ini babi. Ya. Dan ketika sudah berubah menjadi babi, maka ditangkaplah oleh warga dalam keadaan telanjang bulat. Yang nggak telanjang nggak ngelihat, yang telanjang aja yang bisa ngelihat. Jadi yang telanjang sama-sama telanjang udah nggak peduli mampunya masing-masing. Pokoknya mah intinya mah dapat lu tuh bagong. Alhamdulillah hasil bagong dapat. Ini bagong tadinya nggak besar, nggak kecil gini Bu, besar. Ketika kalungnya lepas mengecil. Nah, yang kita khawatirkan semakin lama nanti, semakin sampai sore mengecil hilang, kita tidak punya bukti kuat nanti untuk siapa orangnya tersebut. Ya, jadi pada hari ini kami tokoh masyarakat semua mengatakan atau merapatkan dan hasil daripada keputusan kita semua pada siang ini babi ini akan kita matikan. Sehingga nanti kalau sudah mati keluarganya datang, pasti namanya keluarga, anak yang hilang pasti datang ya. Karena apalagi pada zaman sekarang ini, zaman corona, kita kumpul begini takutnya kita udah zona biru jadi zona merah lagi. Yang susah siapa? Kita juga Bu. Ekonomi kita udah susah, jangan kita jadi tambah susah karena hal seperti ini. Maka keputusan inilah kita gunakan sebaik-baiknya. Alhamdulillah kalau Ibu mau nyaksiin, ya dikubur pada saat ini, pada hari ini lagi digali kuburannya. Nanti dikubur ini babinya, dimatiin babinya, dikubur sampai kita tunggu 1 minggu sampai keluarganya datang. Karena kita sudah meringatin dari pagi. Kita sudah peringatin dari pagi, orang-orang dekat yang punya ilmu-ilmu beginian yang kita nggak tahu,
ya, yang musyrik, yang jalannya salah, di jalannya yang mengambil ikan seperti hal-hal seperti ini, datang pada hari ini sebelum terlanjur. Mungkin kalian ada yang dengar, mungkin ibu-ibu anaknya atau bapak-bapak anaknya mendengar bahwa pada saat ini, siang ini akan kami matikan, akan kami bunuh. Sebelum kami matikan dan kami bunuh, jika memang anda ada keluarganya, silakan. Kita masih menerima hasil musyawarah, kita masih menerima hasil seluruhnya untuk kita jadikan yang terbaik. Demikian Bapak Ibu untuk saat ini. Mari sama-sama kita jaga kesehatan buat diri kita dan lingkungan kita, Bu, ya. Agak menjauh ya rekan-rekan semuanya ya. Ayo. Saya mohon jangan menggerombol Bapak Ibu semuanya. Silakan agak menjauh ya. Jangan menggerombol, nanti jadi masalah. Ayo, Bapak-bapak, Ibu-ibu silakan. Ayo silakan. Nanti kalau sampai ada masalah jangan deket-deket. Ayo agak menjauh. Ya, agak menjauh, jangan menggerombol. Ya saya mohon, ya jangan menggerombol. Silakan menjauh, nggak usah dekat-dekat ya. Demi keselamatan Bapak-bapak, Ibu-ibu, anak-anak semuanya. Ya saya mohon menjauh ya. Jangan menggerombol ya. Ayo jangan berkerumun. Saya mohon ya. Saya mohon jangan bergerombol dan berkerumun. Ayo yang di dalam silakan keluar. Yang di dalam lapangan silakan keluar. Yang penting jelas ini kita begadangin hampir 1 bulan. Karena kan kandang saya udah rencanain. Kandang. Karena kandang udah 15 hari yang lalu. Itu yang disiapin ya. Emang kita udah siapin. Cuman pernah gagal. Bagaimana caranya harus kena. Itu. Kita pernah kegagalan nangkep. Soalnya ini jelek segalanya kalau Kang Baru mah. Ya ini kan bukan kampung ini doang yang resah. Ya ini ya. Pasir Putih, Kupu. Warga itu kehilangannya tuh gimana Pak? Kehilangan. Penarikannya dia bukan sedikit Pak. 1 juta, bisa 3 juta sekali tarik. Emang tidak ada jejak manusianya yang mencuri atau gimana? Sekarang kadang-kadang nih orang liwat, sebatas orang liwat kan nemuin babi. Biasa kedengeran ada yang kehilangan duit. Tuh. Jadi curiga dulu. Aduh, nanti siapa yang mau bakal kehilangan? Begitu teriak-teriak ada yang nemuin, dilihat duitnya ternyata berkurang. Ini warung ini aja nih, 1 minggu 2 juta nih. 1 minggu. Itu masih keluarga saya, makanya saya bertindak sampai sejauh ini. Bagaimana caranya harus kena. Ini kenanya dari malam itu. Dari malam. Semalam. Memang babinya apa itu ya? Kalau menurut kejelasan saya mungkin ya ada yang percaya ada enggak. Dari dia manusia saya udah saksiin proses dia jadi babi itu hampir 1 jam. Berubah. Apa sempat pengen lihat dia gitu? Saya menyaksikan karena Orang memang itu saya udah berubah bagi itu tim. Bertiga saya udah bagi tim. Karena memang aturan nangkep udah ada kode etik. Selagi dia masih manusia kita jangan ganggu. Setelah dia berubah wujud lalu kita sergap. Karena kalau emang masih manusia itu masih banyak bisa mengaku orang stres, bisa mengaku orang keder, bisa mengaku orang gila. Gitu. Tapi kalau ini mah fakta, kalau memang dia penasaran, dia tes DNA, lihat darahnya, darah manusia. Tapi darah manusia dia. Karena awalnya memang saya menyaksikan itu bukan 1 orang, kurang lebih 15 orang ada. Mulai jalan dari situ dia manusia, udah pakai jilbab hitam, sampai belok ke sini. Nah di sinilah ritualnya dia. Saya tunggu sampai 1 jam. Dari jam 11 sampai jam 12.20. Malam tuh. Ya. Nah setelah jam 12 itu berubah jadi manusia. Begitu berubah jadi manusia sergap. Nah cuma penyergapan ini kalau memang menyaksikan penangkapannya mungkin bukan yang ngeliatin babinya, ngeliatin yang nangkep. Orang bugil semua, nggak ada yang pakai alas. Kitanya nih. Iya. Oh begitu modelnya ya? Iya memang udah aturannya seperti kayak gitu. Iya. Makanya kalau saya tayangin di HP, kesianan yang nangkep. Ya orang gede-gede banget kan punya juga gede juga. Ntar orang wadon yang lihat bingung. Bukan yang ngeliatin babinya. Lihatin apa? Tuh. Berapa orang Pak yang nangkep? Yang menyergap itu yang bugil 8 orang, termasuk saya berempat. Itu saya pakai karena saya orang tua ya. Saya pakai baju lah, mendampingi. Gitu. Tapi saya kerahkan orang yang 8 orang. Jam berapa itu? Jam 12.20. Malam nih? Ya jam 12.20. Tapi mulai mencurigakan itu sekitar jam 10 karena udah ada motor yang mondar-mandir, mencurigakan, sehingga saya bentuk tim. Kalau untuk persiapan, memang saya udah siap. Kandang ini udah sekitar 15 hari saya buat. Kan dari bambu kuning.
Pemadangnya ya. Iya, udah boleh nanya semua. Iya, sama orang. Caranya bagaimana supaya kena? Bang Kuning betul. Ya, Tangkap udah jadi babi. ya, Udah jadi babi ngepet, tangkap. ya pas ditangkap dibarengin. Begitu. Tapi nanti berubah nggak tuh Pak? Kalau memang kita anin dirubah. Iya, disempurnain. Bisa disempurnain. Ah. Jadi waktu ditangkap masih wujud manusia atau babi? Udah babi. Karena kalau masih bah manusia kita yang tadi kita bilang kesalahan. Nanti dia bisa ngaku. Kerumunan yang sedang melihat silakan. Itu memang udah aturannya seperti kayak itu. Halo, halo. Set, lan. Wes. Oh, Mas Kandan, Des. Oh, enggak sih. Iya. Banyak pisang, iya jangan pesan. Malam ikut enggak, Pak? Ya, Pak. Hah? Malam ikut nangkep enggak? Saya? Agak, kemarin saya iya. Terus dapat? Hah? Enggak. Dapat bulunya doang. Oh, di belah sono. Kalau nangkep bawa senjata apa, Pak? Bambu kuning doang. Oh no, samping rumah. Emang itu kuning. katanya. Kenapa, Itu. Pak? Hah? Kenapa kok bambu kuning? Itu katanya buat antinya dia supaya nggak bisa ngilang kalau digebuk pakai bambu itu. Gitu. Terus kalau telanjang kenapa, Pak? Kalau telanjang itu supaya dia melihat supaya lemes. Jadi seolah-olah kayak ada kembarannya gitu. Oh gitu. Iya.